Sarah lulus terbaik di jurusan keuangan, tapi setelah melamar 247 pekerjaan pemula, ia tak mendapat panggilan balik. Teman sekamarnya, asisten pengacara, diberhentikan dan diganti AI bergaji rendah. Dia bukan satu-satunya. Hai Josh, hari ini di The Infographic Show kami akan membahas bagaimana AI menyebabkan penghapusan massal pekerja kantoran pada Mei 2025. CEO Anthropic Dario Amodei memperingatkan AI dapat menghilangkan hampir setengah pekerjaan kantoran pemula dan menaikkan pengangguran hingga 10-20% dalam 5 tahun. Itu adalah pemikiran yang menakutkan, apalagi ketika peringatan itu datang dari orang yang sedang membangun teknologinya. Ini bukan fiksi ilmiah yang jauh di masa depan, ini adalah kenyataan. Amodei menilai pemerintah harus berhenti menutupi kenyataan. Kemungkinan besar akan terjadi penghapusan massal pekerjaan di bidang teknologi, keuangan, hukum, konsultasi, dan profesi kerah putih lain, terutama level pemula. Pertanyaannya, akankah ada yang menghentikannya? CEO Ford Jim Farley memprediksi AI akan mengurangi pekerjaan kerah putih. Saat CEO perusahaan Fortune 500 menyebut istilah seperti pertumpahan darah dan tsunami, jelas ada sesuatu yang terjadi dan datanya mendukung itu. Semua ini masih berlangsung, tapi hasil awalnya sudah sangat mengejutkan. Hampir 78.000 pekerjaan teknologi hilang akibat AI dalam 6 bulan pertama 2025. Lebih dari 400 orang berkualifikasi tinggi kehilangan pekerjaan tiap hari. Pada Januari 2025, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat lowongan kerja layanan profesional terendah sejak 2013, turun 20% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini nyata. Berdasarkan analisis terhadap 180 juta lowongan pekerjaan, jumlah seniman grafis komputer turun 33% pada tahun 2025, setelah sebelumnya turun 12% pada tahun 2024. Spesialis kepatuhan korporat turun 29% di 2025. Mereka profesional, berpendidikan tinggi, dengan keahlian khusus yang prospeknya makin hilang, bukan pekerja pabrik yang tergantikan robot. Ingat saat orang tuamu menyuruhmu kuliah demi keamanan pekerjaan? Kita sebaiknya membicarakan hal itu. McKinsey, sebuah firma konsultan terkemuka, memperkirakan bahwa AI generatif dapat mengotomatisasi aktivitas yang saat ini mewakili antara 60 hingga 70% waktu kerja di beberapa pekerjaan kantor tertentu. Perlu diterjemahkan. Banyak pekerjaan level awal kini dapat digantikan perangkat lunak. Layanan pelanggan adalah tanda peringatan awal. Chatbot AI kini menangani lebih dari 85% permintaan dukungan tingkat pertama di perusahaan teknologi besar, naik dari 30% pada 2020. Para ahli memprediksi angka itu naik jadi 90% pada 2029 hanya dalam 5 tahun. Sentuhan manusia hampir hilang dan belum berhenti. CEO Salesforce Mark Benioff mengonfirmasi pemangkasan 4.000 posisi layanan pelanggan setelah agen AI yang kini menangani 50% interaksi pelanggan diintegrasikan cepat. Bayangkan di kantor pertama Anda, setengah rekan kerja adalah perangkat lunak. Firma hukum pun ternyata tidak aman meski berlindung di balik gelar dan setelan mahal. Alat seperti Casetext bisa melakukan riset hukum dan menyusun kontrak dalam hitungan menit, tugas yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam bagi pengacara junior. Situasinya makin genting. Paralegal kini berisiko otomatisasi 80% pada 2026. Dulu, pengacara menagih $300 per jam untuk associate tahun pertama yang meninjau dokumen. AI bisa hasilkan output 100.000 kali lebih banyak hanya dengan $3. Siapa yang akan menang dalam persaingan margin ini? Skala perubahannya luar biasa. Forum Ekonomi Dunia memprediksi pada 2027 sekitar 83 juta pekerjaan hilang secara global karena AI dan otomatisasi. Goldman Sachs memperkirakan AI generatif dapat memengaruhi 300 juta pekerjaan penuh waktu di dunia. Di Amerika Serikat secara khusus, hingga 46% tugas yang dilakukan oleh karyawan tingkat pemula bisa diotomatisasi dalam dekade berikutnya. Artinya, 10-12 juta pekerjaan kantor pemula bisa hilang dalam semalam. Kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, cukup dengarkan apa yang benar-benar dilakukan perusahaan, bukan apa yang mereka katakan di siaran pers mereka. Beberapa tahun lalu, CEO IBM mengumumkan rencana menghentikan perekrutan untuk hampir 8.000 posisi yang dapat digantikan AI, terutama di bidang SDM dan dukungan administrasi yang melibatkan sekitar 26.000 karyawan. Tahun 2023, Accenture memberhentikan 19.000 karyawan, mayoritas staf non-billable dan pemula.
Amazon meningkatkan investasi pada pelatihan dan penerapan AI generatif, sekaligus menghadapi masa sulit bagi pekerja tingkat pemula. Mereka mengumumkan pemangkasan 16.000 pekerjaan korporat, setengah dari estimasi 30.000 sejak Oktober, semua demi AI dan efisiensi. Untuk perusahaan dengan 1,5 juta karyawan, angka itu tampak kecil, namun itu 10% dari struktur korporatnya. Pola jelas, manusia dipecat, investasi ke robot, kini tak lagi disamarkan. Para manajer JP Morgan telah diberitahu untuk menghindari merekrut orang karena perusahaan tersebut menerapkan AI di seluruh bisnisnya yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia. Mereka intinya berkata, kami sudah cukup dengan manusia, terima kasih. Situasinya bisa lebih distopian. Jika kamu mahasiswa, mungkin ini saatnya menutup telinga. Magang. Ya, tradisi suci Amerika untuk membelikan kopi dan membuat PowerPoint demi kredit kuliah kini sekarat. Lowongan magang turun lebih dari 15% dari Januari 2023 ke Januari 2025, sementara pelamar meningkat tajam. Penurunan ini bahkan lebih parah di bidang dengan gaji tinggi. Lowongan di bidang teknologi turun sebesar 30% dan lowongan di bidang jasa profesional turun sebesar 42%. Menurut Indeks Magang 2025 dari situs Karir Handshake, rata-rata pelamar per lowongan magang naik jadi 109. Tahun 2024 sampai 2025 naik dari 62 pada tahun sebelumnya dan 43 pada tahun 2022 sampai 2023. Artinya, lowongan magang kini menerima sekitar 2,5 kali lebih banyak pelamar daripada 2 tahun lalu. Magang di sektor teknologi sangat kompetitif. Ada 273 pelamar per lowongan. Disusul oleh layanan keuangan dengan 192 dan layanan profesional dengan 187. Magang kini jadi ajang persaingan. Keputusasaan telah menjadi begitu intens sehingga AI dan pasar kerja tingkat awal yang sulit membuat mahasiswa mulai melamar magang sejak tahun pertama atau kedua kuliah menjadi hal yang umum. Kenapa mempekerjakan magang jika AI bisa menggantikan pekerjaannya? Perusahaan kini menyadari pekerja muda tak lagi tak tergantikan untuk tugas seperti transkripsi, pelabelan data, atau moderasi konten. Bagi sebagian kecil yang mendapat pekerjaan, kondisinya juga tidak baik. Bank Federal Reserve San Francisco melaporkan pertumbuhan upah real pekerjaan profesional pemula turun 1,8% pada 2024. Itu berbanding terbalik dengan kenaikan 2,4% di seluruh ekonomi. Jadi saat semua orang lain mendapatkan kenaikan gaji, pekerja tingkat pemula justru mengalami pemotongan gaji. Dengan 273 pelamar per magang teknologi, mengapa bayar lebih? Inilah realitas baru dan perhitungannya sangat kejam. Sebuah studi MIT tahun 2024 menemukan bahwa adopsi AI menyebabkan penurunan 19% dalam lowongan pekerjaan yang melibatkan tugas kognitif berulang. Setiap pekerjaan baru dari AI, 2 hingga 3 pekerjaan junior hilang atau tak pernah tersedia. AI menciptakan satu posisi insinyur pembelajaran mesin bergaji $150.000 dan menghilangkan 3 pekerjaan analis pemula bergaji $50.000. Total penggajian bisa sama, tapi coba katakan itu kedua orang yang tak pernah diterima kerja. Setiap kali ada prediksi kiamat pekerjaan, para skeptis selalu memberikan argumen yang sama. Mereka mengatakan hal yang sama tentang mesin cetak, mesin uap, komputer. Seringkali, teknologi yang diprediksi menghapuskan seluruh kategori pekerjaan malah berakhir melakukan sesuatu yang lebih senyap dan asing. Teknologi-teknologi itu sebenarnya mengubah cara orang bekerja tanpa menghapus pekerjaannya sendiri. Pekerjaan beradaptasi dan peran pun bergeser. Tugas-tugas baru muncul berdampingan dengan tugas-tugas lama. Seluruh profesi menata ulang diri mereka menyesuaikan dengan alat-alat baru itu, bukannya dihancurkan oleh alat-alat tersebut. Yang bertahan adalah pekerjaan yang butuh konteks, nuansa, tanggung jawab, interpretasi, dan kepercayaan, hal tersulit bagi mesin. Namun bagaimana jika kali ini berbeda? Jika otomatisasi sebelumnya seperti spreadsheet hanya membantu manusia, AI generatif bisa menyelesaikan seluruh tugas dan alur kerja secara mandiri atau dengan sedikit intervensi manusia. Spreadsheet hanya mempercepat pembukuan, bukan melakukannya untuk Anda. AI benar-benar melakukan pembukuan. Inilah lompatan besarnya. Penelitian Anthropic menemukan AI kini banyak dipakai untuk membantu pekerjaan, disebut augmentasi. Hal ini akan semakin bergeser ke arah AI yang benar-benar melakukan pekerjaan itu sendiri, yaitu otomatisasi, hanya dalam beberapa tahun ke depan. Berpikir bahwa kita bisa membujuk atasan kita untuk tidak mengintegrasikan sekumpulan chatbot yang dilebih-lebihkan, ya trik itu mungkin akan segera berakhir. Agen AI,
atau program perangkat lunak yang bertindak secara mandiri untuk memahami, merencanakan, dan mengeksekusi tugas, semakin pintar. Setiap harinya mereka berinteraksi dengan alat dan jaringan sistem yang sudah ada sesuai kebutuhan untuk memenuhi tujuan pengguna. Agen-agen ini tidak butuh istirahat ke kamar mandi atau minum kopi, asuransi kesehatan, ataupun evaluasi kinerja. Mereka hanya bekerja. Apa yang terjadi jika seluruh generasi tidak mendapat pekerjaan pemula? Mereka akan jadi korban berikutnya. Dan dalam bencana ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, AI dapat merusak struktur dasar karir profesional. Posisi pemula itu penting. Posisi ini mengajarkan keterampilan, mendorong mobilitas ke atas, dan menjaga aliran talenta ke peran tingkat menengah dan senior. Tanpa posisi itu, tenaga kerja masa depan akan runtuh. Perusahaan membutuhkan karyawan senior dengan pengalaman, pertimbangan, dan pengetahuan institusional. Tapi orang-orang seperti itu tidak muncul begitu saja. Mereka mulai sebagai anak 22 tahun yang gugup, sering salah di proyek kecil, lalu belajar dan membangun keterampilan utama bertahun-tahun. Tanpa posisi junior, bagaimana Anda bisa mendapatkan karyawan senior di masa depan? Ini seperti menghapus liga kecil, lalu heran mengapa tidak ada pemain liga utama berkualitas dalam 10 tahun. Konsekuensi ekonomi langsung menyebar cepat, dan Anda harus siap menghadapi dampaknya, seperti masalah pembayaran pinjaman mahasiswa. Per Desember 2025, sepertiga peminjam telat bayar lebih dari 90 hari, dan seperlima sudah tidak membayar sama sekali. Kantor Anggaran Kongres memperingatkan jika tren berlanjut, keterlambatan pembayaran pinjaman mahasiswa bisa makin meningkat. Kita sudah berada di ambang apa yang banyak orang sebut sebagai jurang gagal bayar, di mana anak-anak muda kesulitan untuk bertahan dan menatap ke dalam kehampaan. Para mahasiswa diberitahu bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan mereka. Namun sekarang, investasi itu justru secara aktif memperkecil peluang kerja mereka karena peran keuangan tingkat awal diotomatisasi lebih cepat daripada mereka bisa melamar. Pengangguran usia 22-27 tahun bergelar sarjana selalu lebih tinggi dari tingkat nasional. Kita telah menciptakan sistem di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin sulit pula untuk mendapatkan pekerjaan. Perguruan tinggi kini menjadi pembelian mewah yang justru menurunkan peluang kerja Anda. Seharusnya tidak begitu, dampaknya pun makin besar. Lulusan yang menganggur tidak membeli rumah, membangun keluarga, atau berbelanja seperti proyeksi ekonom. Saat mengambil pinjaman mahasiswa, mereka kembali ke rumah orang tua, menunda keputusan penting, dan tabungan pun habis. Sementara AI mengambil alih pekerjaan yang mereka pelajari, beberapa jalur karir kemungkinan tetap bertahan dari penggantian pekerja kerah putih oleh AI. Insinyur perangkat lunak punya banyak alasan untuk panik, sedangkan tukang ledeng dan teknisi listrik tetap santai. Data menunjukkan mayoritas orang tua menganggap pekerjaan keterampilan lebih aman daripada peran digital. Peran ini dinilai lebih tahan terhadap AI dibanding bidang teknologi. Jika terjun ke teknologi, sebaiknya fokus belajar membangun pusat data, bukan sekedar mengoperasikannya. CEO Nvidia Jensen Huang baru-baru ini mengatakan di Forum Ekonomi Dunia akan banyak pekerjaan bergaji ratusan ribu dolar. Pekerjaan-pekerjaan itu terbuka sebagai bagian dari pembangunan pusat data AI yang tak pernah berhenti di seluruh dunia. Ini adalah bagian dari apa yang dia sebut sebagai proyek infrastruktur terbesar yang pernah dilakukan umat manusia. Amerika Serikat masih kekurangan ratusan ribu pekerja pabrik, konstruksi, dan teknisi otomotif yang sangat dibutuhkan. Keamanan kerja sejati justru ada pada pekerjaan manual yang sering diremehkan. Tukang listrik yang memperbaiki server farm justru lebih prospektif daripada asisten hukum yang digantikan server farm. Para alarmis menganggap ini kiamat bagi pekerja kantoran. Para skeptis menyoroti peringatan palsu, sementara realis tahu banyak ahli memprediksi pertumbuhan menurun atau kerugian pada 2030. Namun pengangguran belum meningkat tajam. Data ini konsisten dengan transisi teknologi normal maupun awal perubahan besar. Jalur mana yang akan kita ambil 5 tahun ke depan? Apakah ini jadi bencana atau hanya transisi ekonomi? Tergantung pilihan saat ini tentang bagaimana kita menerapkan teknologi ini, bagaimana kita mendistribusikan keuntungannya, dan apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang tertinggal. Sarah masih berjuang di luar sana, telah mengirim 247 lamaran, dan melihat chatbot AI mengirim email penolakan otomatis setelah memindai resumenya. Pekerjaan itu nantinya akan diambil alih oleh AI. Temannya yang sekolah kejuruan sudah dapat 3 tawaran kerja dan sedang negosiasi gaji tertinggi. Tebak siapa yang menang di ekonomi baru ini sekarang? Tonton, AI sudah menang, kamu hanya belum melihatnya. Atau klik video ini.